Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bomir. Bomir dalam bahasa Arab adalah kata ganti. Dalam bahasa Arab, bomir itu ada 14. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma ada beberapa, tapi di bahasa Arab itu ada 14 ya. Dan dia terbagi menjadi dua bagian, ada yang untuk muannas wanita, ada yang untuk mudzakkar laki-laki. Jadi dia kategorinya masing-masing ya. Untuk yang mudzakkar ada di sana huwa. Huwa itu dia untuk laki-laki. Kalau berdua laki-lakinya maka huma. Kalau banyak laki-lakinya maka hum. Ya. Kemudian juga ada untuk muannas. Kalau satu perempuan, hiya, misalnya Fatimah. Fatimah pergi ke pasar. Dia membawa tas misalnya. Maka Fatimah akan otomatis menjadi kata dia. Nah, dia dalam bahasa Arab adalah hiya. Kalau wanitanya berdua, ada huma. Mereka berdua untuk wanita. Kalau banyak, hunna. Bedanya kalau laki-laki hum, kalau perempuan hunna. Nanti insya Allah akan kita berikan contohnya setelah ini ya. Kemudian untuk anta. Anta itu kamu. Kalau perempuan, kamunya anti. Kalau berdua, sama-sama antuma. Kalau kalian untuk laki-laki, antum. Kalau kalian untuk perempuan, antunna. Ya. Jadi menghafalnya nanti adalah urutannya yang masyhur di Indonesia atau di kalangan santri adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu urutan hafalannya. Jadi kalau menghafal usahakan sesuaikan urutan sebagaimana yang saya bacakan tadi. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa yang sama ya. Seperti huwa untuk mudzakkar laki-laki, ketika dia menjadi berdua maka menggunakan huma. Sama halnya dengan yang wanita, sama-sama huma. Yang beda adalah untuk tunggal dan jamaknya. Nah, kemudian juga kita perlu perhatikan di domir anta. Anta dengan anti ya, untuk kamu. Untuk kalau domirnya dua orang maka juga sama-sama antuma. Itu perlu diperhatikan. Karena kedua-duanya tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau menunjukkan dua orang maka sama-sama huma dengan huma, mudzakkar atau muannas, dan antuma dan antuma untuk mudzakkar dan muannas ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di dhamir ini sebagaimana mudzakkar misalnya dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian ini adalah sebagaimana kosakata yang kita berikan ya, misalnya kitabun, kitabani, kutubun. Kitabun satu kitab, huwa satu orang. Kitabani dua kitab, huma dua orang. Kutubun beberapa buku, jamak. Maka dalam bahasa Arab mereka adalah hum. Jadi untuk di bahasa Arab dhamir pun ini juga dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut dengan mufrad, yaitu tunggal satu orang, ada yang musanna dua orang, ada yang jama' yaitu tiga orang atau lebih ya. Begitu pula dengan muannas juga sama, ada mufrad tunggal, ada musanna, ada jama'. Mufrad, musanna, jama'. Mufrad, musanna, jama'. Begitu ya. Kemudian kita masuk ke dhamir ana. Ana ini boleh mudzakkar, boleh muannas, tergantung siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara itu seorang laki-laki, misalnya ana Taufiq. Ana Taufik. Ya, saya menggunakan ana karena apa? Karena saya laki-laki. Atau dia seorang wanita misalnya, ana Fatimah, tetap menggunakan ana. Jadi untuk dhamir ana itu boleh mudzakkar atau muannas. Yang mengucapkannya boleh laki-laki atau perempuan. Kemudian kita masuk ke dhamir nahnu. Untuk dhamir nahnu itu boleh mudzakkar atau muannas atau bercampur. Contoh dalam bahasa Indonesia,
aku, Hasan dan Umar, kami. Nah, kan menggunakan kata kami. Atau kita campur, aku, Hasan, Fatimah, Aisyah, dan Sofiyah, kami pergi ke pasar. Sama-sama menggunakan kami. Maka mudzakkar atau muannasnya itu boleh dicampur untuk dhamir nahnu. Nah, insyaallah ini kita bisa pahami ya. Karena dalam bahasa Indonesia pun itu kurang lebih. Oke, ini untuk pelajaran dhamir yang perlu kita hafalkan dan kita ketahui, dan tidak ada selain ini. Dhamir hanya ini saja. Jadi kalau antum sudah menghafal 14 dhamir ini, maka antum telah menguasai salah satu cabang daripada bahasa Arab yang paling dasar dan paling inti. Artinya mau buka kitab apapun, antum akan ketemu di antara 14 ini dhamirnya. Begitu pula nanti di bacaan salat yang akan kita pelajari insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hafalkan 14 dhamir ini, kuasai mereka, kemudian fahami betul-betul, dan insyaallah akan memudahkan antum untuk mempelajari bacaan-bacaan salat setelah kita masuk ke materi bacaan-bacaan salat insyaallah. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh. Ada mudzakkar ya, ada muannas. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Kita beri contoh. Huwa Ahmad, dia Ahmad. Ya jelas Ahmad laki-laki. Huwa mudarris, ini pekerjaannya, dia adalah seorang guru laki-laki. Hiya Fatimah, dia adalah Fatimah, menggunakan hiya. Kenapa? Fatimah. Hiya mudarrisah, dia adalah seorang guru perempuan. Nah, ketika mudarris itu menjadi muannas pekerjaannya ya, maka akan ada penambahan ta al marbutah di belakangnya, mudarrisah ya. Asalnya mudarris, maka mudarris dijadikan a di ujungnya, mudarrisa, tambahkan ta al marbutah di belakangnya, mudarrisatun. Kemudian kalau dua orang, huma, mereka berdua adalah Hasan wa Umar, Hasan dan juga Umar. Huma, mereka berdua, mudarrisani, dua orang guru. Kitabun, kitabani, ada tambahan alif dengan nun untuk menjadikan benda itu atau seseorang atau isim menjadi dua jumlahnya. Ya. Asalnya mudarrisun, tambahkan alif, tambahkan nun di belakangnya menjadi mudarrisani, maka menjadi dua jumlahnya. Begitu kepada semua isim sama. Huma Aisyah wa Husna, mereka berdua adalah Aisyah dan Husna. Huma mudarrisatani, mereka berdua adalah dua orang guru perempuan. Dari mana ciri dua orangnya? Ada alif dan nun di bagian belakang, ani ya. Kemudian selanjutnya untuk yang jamak, kalau orangnya banyak, kalau ini tadi untuk satu orang, huwa. Kalau ini untuk yang jumlah orang ada dua. Nah, kalau ini kalau jumlah orangnya 3 atau lebih ya, jamak. Hum, mereka adalah Ahmad, Hasan, dan Umar. Ada berapa orang? 3. Hum tullabun, mereka adalah murid-murid laki-laki ya. Kemudian sebaliknya, hunna, mereka adalah Fatimah, Aisyah, Husna. Ada Fatimah, Aisyah dengan Husna. Hunna, menggunakan hunna sebagaimana dhamir sebelumnya. Hunna, mereka adalah thalibatun. Thalibatun, jamak daripada thalibatun, thalibatani, thalibatun. Nah, itu jamaknya ya. Sama halnya dengan anta, dhamir anta. Anta itu kamu, kamu muslim, satu orang ya. Kalau untuk kamu wanita, anti, anti muslimatun, menggunakan tun karena dia muannas. Jadi harus ada huruf tambahan ta al marbutah di belakang muslimnya. Kalau muslimun saja maka dia satu orang muslim. Kalau dia muslimatun ada tambahan tun, maka dia menjadi apa? Muannas atau seorang muslimah, muslim wanita. Kalau jumlahnya 2 orang,
maka antuma. Isimnya pun harus dua orang, antuma muslimani, dua orang muslim. Sama ya, laki-laki perempuan. Bedanya nanti di isimnya. Kalau untuk ditujukan kepada wanita, maka antuma muslimatani, ada taninya. Asalnya muslimatun ya. Kemudian tunnya dijadikan a dulu, muslimata, tambahkan alif, tambahkan nun di belakangnya. Muslimatani jadinya. Begitu juga yang lainnya ya. Yang diakhiri huruf ta al-marbutah di bagian belakangnya sama seperti itu. Kemudian untuk yang jamak antum, maka isimnya juga harus banyak, muslimuna. Ya. Jadi muslimun dua, muslimani banyak, muslimuna. Kalau perempuan menggunakan antunna, kalian muslimatun. Jamak daripada muslimatun, muslimatun, ya. Nah, ini contoh dhamir, penggunaannya di dalam bahasa Arab. Selanjutnya dhamir ana. Ana kan boleh mudzakkar, boleh muannas. Ana Taufik atau ana Aisyah. Ana Muslim atau ana Muslimah, itu boleh. Kemudian tadi sebagaimana kita jelaskan untuk nahnu ya, untuk nahnu kita beri contoh ana wa anta wa Hasan wa Fatimah, campur semuanya, mudzakkar muannas dicampur. Kemudian dikatakan nahnu muslimuna, kita adalah kaum muslimin. Loh, kalau begitu bagaimana dengan ini? Kenapa muslimun bukan muslimat? Jadi dalam bahasa Arab jika bergabung antara laki-laki dengan perempuan, kaminya, maka dia akan menggunakan jamak dalam bentuk laki-laki, bukan dalam bentuk jamak. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, dhamirnya. Akan tetapi tujuannya adalah untuk semua orang yang beriman, laki-laki dia mau dia perempuan, semuanya kena. Dan dalam bahasa Arab, dhamir jika bercampur antara laki-laki dengan perempuan, maka digunakan dhamir yang mudzakkar. Kemudian ditujukan kepada mudzakkar dan muannas. Wallahu ta'ala alam bisawab.